Halo Halo semuanya. semuanya. Izin kenalin diri. Kita ini dari kelompok 1. Nama saya Jos. Nama saya Al-Amani Abbas. Nama saya Sefedina Rahma. Kita di sini akan menjelaskan tentang positioning. Oke, berikut adalah source code-nya. Di sini kita menggunakan kontainer. Kontainer itu kita buat bikin kotak, semacam kotak gitu. Kemudian ini width-nya, lebarnya 700 pixel. Dan tingginya juga 700 pixel. Kita bikin biar sama aja. Background color kita bikin warna apa itu? Krem. Kalau warna sih kita bisa ngambil ya dari Google, itu nggak masalah. Kemudian ada margin 0 auto, itu buat menaruh si kontainer ini posisinya fix di tengah. Nah, di dalam satu kontainer ini kita punya sekitar 12 box. Nah, ini box 1. Box pertama ini lebar 100%, berarti mentok sampai kontainernya kemakan semua dia. Kemudian tingginya 75 pixel. Panjangnya mentok, tingginya 75 pixel. Font size-nya 50 pixel. Text align center, color-nya putih. Color itu buat warna tulisan. Nah, biar nggak bingung, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini contohnya, ini box pertama yang kita buat ya. 100% yang dimaksud itu 100% memenuhi kontainernya. Bukan sampai mentok ininya. Bisa kita bikin sampai mentok yang putih ini. Cuman biar rapi, biar enak dilihat, kita bikin 100% itu mentok di kontainernya. Nah, ini tulisan kelompok satunya. Nah, ini ada 12 box. Kemudian habis itu kita lanjut ke box selanjutnya. Ini ada box ketiga. Box ketiga ini 3 sampai 12 ya. 3 sampai 12 ini lebarnya 50 pixel, tingginya juga 50 pixel, ukuran tulisannya 20 pixel. Kemudian line height itu buat menaruh tulisannya persis di tengah-tengah boxnya. Jadi tulisannya tuh nggak berantakan. Kemudian color itu warna di dalam boxnya, warna tulisannya mau warna apa. Di sini saya setting warna putih. Kalau urusan warna, ukuran itu sesuai kebutuhan, bisa diatur-atur sendiri. Kemudian ada text align center, ini buat naruh tulisan yang di tengah ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ini kan tulisan di boxnya rapi. Karena kita sudah atur line height-nya. Kalau kita nggak atur, ini tulisan boxnya berantakan. Misalkan box 5 tapi malah di bawah di box 6 tulisannya. Terus ini box 6 angka 6-nya malah di bawah. Ini tulisan box doang. Kayak gitu kalau kita nggak atur line height-nya. Nah, terus habis itu kita lanjut box 1. Box 1 ini positioning ya. Positionnya kita atur sticky dengan top 0px biar mentok di atas. Posisi sticky. Nah, sticky ini biasanya kalian temukan di menu-menu ketika kalian buka website. Kalau kalian buka website kan di atas ini suka ada menu nih. Begitu kalian scroll ke bawah, itu menunya ikut scroll ke bawah, tapi posisi tetap di atas. Nggak hilang begitu di scroll. Ah, gampangnya gini dah. Kita lihat contoh langsung. Nah, ini contohnya ya.
Kita scroll. Itu karena box pertama, ini box 1 kita kasih posisi sticky. Begitu di scroll dia ikut ke bawah. Ini biasa muncul di menu-menu di website kan suka ada menu nih di atas. Nah, ini sticky posisinya. Nah, begitu udah mau mentok baru dia hilang. Tapi kalau selama di sini masih ada terus. Gitu. Kemudian kita masuk box kedua. Di box kedua ini kita atur lebar dan panjangnya lebih besar. Font size-nya 25 pixel. Warna tulisannya putih. Background kotaknya hitam. Nah, ini beda nih, posisinya fixed. Fixed itu kalau kalian scroll, dia bakal tetap di situ. Mau di scroll bagaimanapun, posisinya tetap di situ sama. Nah, gini dah. Nah, kita lihat yang hitam. Ini posisinya fixed. Ini box kedua. Posisinya fixed yang hitam itu. Nah, ini biasa muncul yang kayak gini tuh muncul kalau kalian buka website terus ada iklan. Kayak gini. Pasti ikut terus. Kayak gini. Mau di scroll gimana pun dia tetap di situ. Nah, kita lanjut ke box ketiga. Box 3. Position absolute. Top left-nya kita atur 200 pixel. Jadi top left itu maksudnya jarak dari atas, jarak dari kiri 200 pixel. Gitu. Kemudian apa ini z-index? Z-index itu membantu kita ketika kita ingin membuat satu box atau satu objek bertimpa dengan objek lainnya, saling bertimpa. Z-index 1 berarti dia lapisan paling bawah. Nah, yang z-index 2, box keempat ini lapisan atasnya. Nah, ini kan box 3 di bawah nih, ketutup sama box 4. Nah, itu dia fungsinya z-index. Buat menimpa. Terus kalau kita bikin CSS doang tanpa HTML itu nggak akan tampil. Jadi kita harus panggil apa yang kita buat di CSS menggunakan div class. Nah, dengan bantuan div class ini kita dapat memanggil CSS yang kita bikin. Div itu buat bikin suatu bagian, suatu pembagian, suatu pengkategorian lah istilah mudahnya. Div class container. Isinya ada 12 box. Jadi gitu cara bacanya biar paham. Kelas ini buat manggil CSS kita, buat menampilkan CSS kita di dalam HTML-nya. Kontainer. Kita kan udah bikin CSS tentang kontainer kan di sini. Di atas. Nah, mana sih? Nah, ini di paling atas ini udah ada kontainer. Kita tinggal panggil aja ke bawah pakai div class. Nah, buat gimana sih cara bikin 12 box itu terdapat di dalam kontainer, terdapat di dalam satu ruangan kontainer itu? Gimana cara bikin ya? Kita paling atas ini div class, terus bawahnya kita bikin 12 box itu bersarang di dalam kontainer. Jadi ini tuh kayak sarang, kontainer itu ibaratnya sarang. Isinya ada 12 box. Kita gitu ibaratnya. Terus ada display none. Apa itu display none? Ini ketika kita ingin menghilangkan suatu objek. Di sini objeknya adalah kalimat bertuliskan WKWK gua hilang. Nah, ini dihilangkan, display none. Coba display none-nya kita hapus. Ini display none kita hapus ya. Tuh, ini muncul kata-kata WKWK gua hilang.
muncul karena display none gue hapus. Nah, coba display none-nya kita adain lagi. Ya, ini display none udah ada lagi. Nah, ini hilang kan, kalimat WKWK gue hilang itu hilang beneran. Karena kita udah pakai fungsi display none. Lalu di sini ada position relatif. Posisi ini masih dengan tempat sama, tetapi ini bisa dirubah-rubah bagian top, bottom, left dan right-nya. Dengan background color RGB 255,0,179, position relatif, ini left 30 pixel. Jadi maka ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilannya box 7 ini dengan warna pink keunguan, dengan ini jarak sebelah kiri 30 pixel, lalu masih berdekatan dengan box 6. Jadi di sini selanjutnya ada display inline. Jadi display inline itu tidak elemen yang tidak akan memakan satu baris penuh. Jadi si barisnya itu akan sejajar satu baris ke samping, ke sebelah kanan, dari kiri ke kanan. Jadi si tagnya itu berisi heading 1, paragraf, list, dan div. Si list ini berisi display inline, lalu akan dipanggil memakai div. Cuman di sini divnya sudah ada, menyatu dengan style yang lain. Lalu di sini H1 ini berisi aku adalah tag dari H1. Lalu di sini ada paragraf berisi lorem ipsum, lalu ditutup dengan paragraf garis miring paragraf dengan tampilan seperti ini. Seperti ini, aku adalah tag dari H1. Jadi dari kiri akan satu baris ke sebelah kanan. Nah, si ini itu tidak akan langsung ke baris ke bawah, melainkan bergeser ke sebelah kanan. Lalu di sini ada display block. Si display block ini kebalikan dari display inline. Jadi si display block ini memakan satu baris penuh. Jadi tidak lanjut ke sebelah kanan, melainkan berpindah ke baris yang bawah dengan tag I atau italic miring. Lalu strong ada untuk menebalkan, dan span ini berisi display block. Lalu di sini bisa dipanggil menggunakan div. Ini divnya sudah ada menyatu dengan yang lainnya. Dengan I berisi secara default, tag I adalah inline label element. Lalu ini akan menampilkan dengan teks miring. Lalu di sini ada strong. Teks strong ini akan menebalkan kata-kata ini. Tag strong juga inline label element. Lalu di sini ada span atau tidak akan merubah apapun, tulisannya akan tetap sama. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu tampilannya akan seperti ini, tidak berbeda dengan blok inline. Jadi salah. Blok inline anjir. Itu kenapa sih kucing? Aku kaget. Ama ini aja weh. Di cut tuh ya, nanti didengerin. Udah ngomong banyak kayak just tadi. Ada sih, bisa di cut. Ini tampilannya yang pertama ini dengan tag italic. Secara default ini akan
tag I ini akan menjadi miring kalimat kata-katanya. Lalu di sini ada tag strong akan menjadi tebal kalimatnya. Lalu tag span akan seperti biasa ke tulisannya. Ini tidak akan lanjut ke samping karena ini adalah display block yang akan memakan satu baris penuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang absolute position, yang mana absolute position ini dalam CSS itu salah satu nilai dari properti si positionnya, yang mana itu digunakan untuk mengatur elemen agar tidak mengikuti alur layout normal, melainkan ditempatkan secara bebas. Kemudian lanjut untuk source code-nya, itu ada CSS tag 9 dan menggunakan background color cadet blue. Kemudian positionnya menggunakan absolute, dan left itu adalah jarak kiri itu 30 pixel, dan kemudian menggunakan top 200 pixel. Nah, tag 9 CSS tag 9 ini akan dipanggil menggunakan div yang bernama box 9. Di sini langsung ke run-nya. Nah, seperti ini. Ini box 8, box 9. Nah, ini jarak ke kiri itu menggunakan 30 pixel. Kemudian di sini selanjutnya ada CSS tag 10 menggunakan background color aqua dan font size-nya itu 10 pixel. Dan sama seperti sebelumnya, dia akan dipanggil menggunakan div class yang bernama box 10. Kemudian ada CSS tag 11, tag 12. Ini sama. Nah, seperti ini. Ini box 8, box 9, box 10, box 11 dan box 12.